Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang perselisihan antara Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmojo, pangerannya Cendana? Di mana Sri Mulyani memberikan surat pencekalan kepada Pangeran Cendana ini agar tidak bepergian ke luar negeri. Dikarenakan belum melunasi kewajibannya, mencuekan hutangnya. Masa bodoh dengan hutangnya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kalau negara menagih hutang, kira-kira wajar enggak? Wajar enggak? Wajar. Ketika yang punya hutang cuek bebek, cuek kebo, cuek kadal, cuek bajing, ya apa boleh buat? Tindakan represif, pencekalan, layak dilakukan. Dan lucunya, si Pangeran Cendana ini malah menggugat ke PT UN. Loh, orang salah ingin membela kesalahannya dengan harapan, dengan mengancam hutangnya bisa lunas. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau hutang nggak dibayar, sama aja dengan maling. Ya, Bu? Bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau hutang nggak dibayar, namanya maling. Jadi kalau si Bambang Trihatmojo ini punya hutang, tidak mau bayar, berarti Pangeran Cendana ini maling. Ya, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau si Bambang Trihatmojo ini, Pangeran Cendana ini, anaknya Soeharto ini, Pangeran Orde Baru ini tidak mau bayar hutang kepada negara, katanya 35 miliar. Berarti orang ini maling duit rakyat sebanyak 35 miliar. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Orang yang gak mau bayar hutang berarti maling. Bambang Trihatmojo tidak mau bayar hutang berarti maling. Pangeran Cendana tidak mau bayar hutang berarti maling. Kalau orang yang maling ayam digebuki, harga ayam berapa sih, Bu? Paling cuma 50.000. Paling mahal 100.000. Tetapi orang yang maling ayam digebuki sampai penyok. Orang yang maling duit rakyat, 35 miliar. Nggak mau bayar hutang, 35 miliar. Dibiarkan. Diantep wae. Dicuekin. Berarti yang membiarkannya itu apa? Maling. Sama-sama maling. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi, terkhusus Sri Mulyani ini bukan maling. Kalau di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kan dicuekin saja. Duit rakyat digondol maling. Dirampok maling, dicuekin. Dirampok keluarga Cendana, dicuekin. Dirampok Pangeran Cendana, dicuekin. Tetapi di era Jokowi, di era Menteri Keuangan Sri Mulyani, maling tetap maling. Sekali maling, selamanya maling. Duit rakyat ya harus dikembalikan ke rakyat. Akhirnya ditagih, Mas Bro. Ketika ditagih, uring-uringan malah melaporkan balik kepada PT UN. Logikanya nggak masuk, Mas Bro. Rakyat akan kawal kasus ini. Siapapun yang membela maling, maka dia adalah maling. Siapapun yang membela orang-orang yang dibenci oleh maling, yang membela Sri Mulyani, yang membela Jokowi, maka mereka adalah pahlawan. Kalau kita hitung-hitung, Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, 35 miliar itu 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 35
di zaman Soeharto. Ketika kurs dolar masih 2.000 perak, 30 miliar duit negara dipakai untuk nalangin si Bambang Triatmojo ini. Sekarang ditagih 30 miliar lagi. Ketika dolar sudah 13.000 sampai 14.000. Ditagih enggak dengan bunganya. Ditagih tidak disesuaikan dengan kursnya. Ini baik banget, Mas Bro. Sudah dibaikin, malah orang yang berhutangnya bikin kejahatan. Kan deblok, Mas Bro. Kalau kita hitung-hitung 35.000, 2.500, 2.000 lah anggap. Sekarang 14.000 dolarnya itu. 14.000 dibagi 2.000 berarti 7 kali lipat. Seharusnya Sri Mulyani ini menagih sekitar 200 miliar kepada Bambang Triatmojo. Kalau dengan bunganya mungkin sudah triliunan, sudah puluhan tahun. Nggak dibayar, bunganya nggak tahu berapa. Negara nagih cuma 35 miliar. Baik banget, Mas Bro. Yang goblok itu yang berhutangnya. Sudah berhutang, nggak mau bayar. Sudah dimudahkan, nggak mau bayar. Sudah dimudahkan, malah ngelaporin ke PT UN. Nah, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Rizik Syihab itu didanai oleh orang-orang yang bermasalah di negara ini. Seperti si Bambang Triatmojo ini. PKS didanai oleh orang-orang yang bermasalah di negeri ini. Seperti si Bakri, terus Bambang Triatmojo dan sebagainya dan sebagainya. Kami pun didanai oleh orang-orang yang bermasalah di negara ini. Seperti si Bakri dan Bambang Triatmojo ini. Orang khilafah HTI PKS itu didanai oleh mereka. Orang-orang yang bermasalah di negeri ini. Merampok duit rakyat atas nama atau dengan ML-ML pinjam duit. Sesudah pinjam nggak mau bayar. Ini banyak. Keluarga Cikeas, Cendana, Bakri, Kala. Ini orang-orang yang kayak gini. Pinjam duit rakyat nggak mau bayar. Maling mereka ini. Tetapi aneh. Sebagian rakyat malah mendukung para maling ini edan. UAS, AGI, EPI, HTI, PKS. Kami, orang khilafah. Semuanya dibiayai oleh orang-orang yang bermasalah oleh para maling ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya saya nggak percaya, Mas Bro. Kepada orang-orang PKS yang katanya dakwah Islamiyah. Tapi di belakangnya para maling, na'udzubillah, summa na'udzubillah. PKS ini harusnya membubarkan diri, Mas Bro. Cangkangnya dakwah Islamiyah. Padahal yang sudah dilakukannya. Ada kasus mesum, ada kasus korupsi. Ada kasus pencucian uang. Suatu hal yang memilukan dan memalukan. Orang-orang khilafah, EPI, HTI. Itu didanai oleh mereka ini oleh para maling. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rakyat yang cerdas pasti akan dukung Jokowi. Rakyat yang cerdas pasti akan dukung Sri Mulyani. Rakyat yang cerdas pasti akan dukung Ahok. Mereka ini pahlawan anti korupsi, anti maling saat ini. Yang paling berani. Termasuk juga Gus A, Mas Bro. Banyak para ustadz yang nggak berani. Mentalnya mental cincau. Mental pengecut. Gus A berteriak-teriak. Sekali maling tetap maling. Sekali bajingan tetap bajingan. Sekali koruptor tetap koruptor. Gus A tetap berada di belakang rakyat. Menjaga uang rakyat. Berada di belakang Jokowi. Menjaga Jokowi. Berada di belakang Sri Mulyani. Menjaga Sri Mulyani. Berada di belakang Ahok, menjaga Ahok. Mereka semua para pejuang kebenaran dan keadilan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang berhutang ini? Ketika seorang muslim meninggal, maka yang ditanyakan oleh ustadz yang menguburkannya kepada keluarganya itu adalah masalah piutang. Kepada hadirin, jika jenazah ini memiliki hutang piutang, maka ada kewajiban dari para keluarganya untuk melunasi hutang si jenazah ini. Oleh karena itu, kepada yang pernah memberikan hutang kepada jenazah ini untuk segera menyelesaikannya bersama keluarga dari si jenazah ini. Karena hutang ini berat, Mas Bro. Kalau di dunia, hutang kita bayar bisa dengan uang. Kalau di akhirat, hutang dibayar dengan amal kita. Mending kalau amal kita banyak. Kalau sedikit, bisa bangkrut kita di akhirat. Terus,
Jika hutang kita tidak dibayar, berarti kita ini sama dengan maling. Maling itu adalah sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dibenci oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maling ini perbuatan yang zalim. Perbuatan yang jahat, merugikan orang lain. Ala laknatullah 'alal zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Coba Bapak Ibu perhatikan. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air perhatikan. Ketika seorang muslim akan sholat, maka yang pertama dilakukan adalah berwudu. Mensucikan diri. Benar apa betul, Bu? Ketika seorang muslim akan sholat, maka dia diwajibkan untuk mensucikan diri atau berwudu. Saya mau tanya, apa yang pertama disucikan ketika berwudu? Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Apa yang pertama disucikan ketika kita berwudu? Jawabannya adalah tangan. Kalau maling, itu pakai apa, Bu? Ada maling yang pakai mulut. Ada maling yang pakai hidung. Ada maling yang pakai lengan. Ada maling yang pakai telinga. Ada maling yang pakai kepala. Nggak ada. Maling itu pakai tangan. Yang pertama dibersihkan dalam wudu adalah tangannya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan maling yang dilakukan oleh tangan. Maka seorang muslim harus menjauhi tindakan maling. Apalagi bersekongkol dengan para maling. Orang-orang HTI, FPI, PKS, Khilafah, UAS, UAH, Iblijik, Satu Kujukan Nain, Sugik Nur, dan kawan-kawan mereka itu. Mereka itu bersekongkol dengan maling. Mereka itu bersekongkol dengan maling. Maling ini meminjam duit rakyat, tetapi nggak mau membayar duit rakyat. Maling. Dan para maling ini, kalau kita ketahui, mereka ini KTP-nya Islam, agamanya Islam. Yang bersekongkol dengan para maling ini juga, KTP-nya Islam, ngaku orang Islam. Tetapi mereka tidak mau membersihkan dirinya dari sifat maling. Maka kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka itu, orang-orang HTI, FPI, PKS, Khilafah, UAS, UAH, Habib Rizik, Tengku Zulkarnain, Sugik Nur, Waloni Yahya, dan kawan-kawan mereka itu. Orang-orang kami. Mereka itu maling semua karena bersekongkol dengan maling. Nggak mau membersihkan diri. Bukan orang-orang yang beriman. Karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Tidak punya rasa takut kepada hari akhirat. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Mereka semua adalah para penipu. Orang-orang munafik yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman juga rakyat Indonesia. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Mereka menghina Allah, lalu Allah hinakan mereka. Dan kita semua sudah melihatnya beberapa tahun terakhir bagaimana Allah menghinakan mereka itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi, kalau ngaku orang Islam, kalian harus membersihkan tangan kalian dari maling. Kalau kalian masih suka maling, berarti kalian bukanlah orang Islam. Bukanlah hamba Allah. Bukanlah pengikut Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad tidak pernah maling. Gak tahu siapa yang mengajarkan. Gak tahu siapa yang mengajarkan mereka ini untuk menjadi maling dan bersekongkol dengan maling. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Gus Aa menentang mereka, karena mereka bersekongkol dengan maling dan didanai oleh para maling. Dan maling adalah merupakan perbuatan yang terkutuk. Negara ini tidak akan pernah maju selama rakyatnya diam ketika uang rakyat dirampok maling. Negara ini tidak akan pernah sejahtera jika rakyatnya malah membela kelompok-kelompok maling, malah membela kelompok-kelompok yang bersekongkol dengan para maling. Wahai rakyat di Indonesia, sadarlah. Kita diberikan otak oleh Yang Maha Kuasa. Jangan membela maling. Jangan membela kelompok-kelompok yang bersekongkol dengan maling. Saatnya kita membela dan berjuang bersama dengan kelompok-kelompok yang membasmi maling. Saat ini Sri Mulyani sedang mencoba membasmi para maling. Saat ini kita menyaksikan sendiri, Ahok sedang membasmi para maling. Sekarang kita menyaksikan diri sendiri, Jokowi sedang membasmi para maling. Maka ayo kita berjuang bersama mereka. Berjuang bersama Jokowi, Ahok,
dan Sri Mulyani untuk membasmi para maling di negeri ini. Untuk membasmi kelompok-kelompok yang bergabung atau membela atau berkoalisi dengan para maling. Agar negara ini sejahtera ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.